Tips belajar sama nalarnya bang. Oke, tipsnya itu nggak ada, gue cuma pakai insting doang, dan jujur gue nggak belajar sama sekali untuk ikutin ujian psikotesnya. Bahkan gue tuh nggak ada persiapan sama sekali. Kayak biasanya kan teman-teman gue tuh kalau misalnya pengen ke Jepang itu mereka riset dulu, oh di PT ini nih ada ini ya, terus ada ujiannya ini. Itu gue bener-bener nggak pakai riset, gue udah YOLO masuk aja daftar, dan alhamdulillahnya gue lolos. Tapi di ujian yang pertama itu gue gagal di interviewnya. Ya maklum ya teman-teman, karena gue nggak ada persiapan sama sekali. Tapi bedanya gue tuh tipikal orang kalau misalnya udah gagal nih, gue belajar di situ. Oh gue salahnya di sini, oh gue kurangnya di sini. Dan untuk memenuhi informasi itu biasanya gue tuh tanya-tanya sama teman-teman gue yang udah lolos. Lu kok bisa lolos sih, caranya gimana bre? Oh tadi gue tuh gini-gini gini gitu, jelasin. Bre, kok lu juga lolos sih, kok gue enggak? Kira-kira waktu interview yang ditanyain apa aja? Oh gue tadi ditanyainnya ini. Terus lu jawab apa? Oh iya gue jawabnya ini. Nah itu tadi informasinya gue rangkum jadi satu, dan gue praktekin di interview berikutnya. Dan bisa tebak dong, gue lolos berikutnya. Untuk ujian psikotesnya itu tuh nggak ada yang rumus-rumus yang ribet-ribet gitu, nggak bener-bener pakai logika kayak ngurutin angka, terus habis itu nembak habis gambar kotak selanjutnya apa nih, terus kayak tes daya ingat dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh kayaknya gue nggak bisa nih, kurang yakin, bisa belajar dulu. Kan seenggaknya dengan lu nonton video gua, lu tahu, oh ternyata kalau misalnya mau ke Jepang nih lewat JIK, itu ada ujian tes psikotesnya. Karena kalau gua dulu ya, JIK apa itu JIK? Ke Jepang. Ke Jepang itu kerjanya gimana ya? Alah nggak tahu, udahlah coba daftar dulu gua. Lah kok lolos gitu loh. Dan ini ada salah satu tips dari gue. Ketika gue gagal tes di JAEK waktu Mensetsunya itu ya, interview dengan HRD-nya, gue tuh nggak yang nyerah. Aduh, kayaknya gue nggak pantas di sini. Aduh, kayaknya gue nggak bisa deh ke Jepang. Itu gue nggak kayak gitu ya. Gue malah mikir, anjir, teman-teman gue lolos, kok gue kagak ya? Wah gimana nih ya? Makanya gue tanya-tanya sama teman-teman gue yang udah lolos duluan. Jadi gue tanya-tanyain gitu ya. Bagi tipsnya dong, kalau lolos gimana? Gue juga pengen lolos nih. Nah, akhirnya mereka mau berbagi dengan gue. Dan setelah gue udah lolos, sekarang gue berbagi sama kalian gitu loh. Jadi ilmunya itu nggak putus ya teman-teman. Dan buat teman-teman nanti mungkin yang di sekolah-sekolah lain gitu kan, banyak ya teman-teman yang ikut-ikutan daftar ke JIK atau ya lembaga lainnya. Di situ kan pasti ada yang gagal dan ada yang lolos lah. Teman-teman tanyain orang-orang yang lolos itu, kayak tipsnya gimana sih waktu interview itu, apa aja sih yang ditanyain, terus jawabnya juga gimana. Itu juga teman-teman tanyain untuk memperkaya informasi teman-teman. Dan ini juga berlaku untuk ujian tes psikotesnya. Karena kalau misalnya lu gagal di psikotesnya, tapi ada teman-teman lu yang berhasil nih, lu bisa tanya, tadi soal gini ini jawabannya apa? Nah itu kan lu juga bisa tanya sama teman lu. Kalau misalnya kita nggak komunikasi nih, kita nggak tahu, kita nggak bisa dapetin informasi yang orang lain tahu. Karena gini, kadang tuh ada hal yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Makanya kalau misalnya kita bisa komunikasi, kita bisa tanya-tanya, kita akan kaya akan informasi gitu loh. Kalau misalnya ada mau diobrolin, bisa ngobrol di kolom komentar. Dan kalau ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa lu like, comment, share video ini supaya gue makin terkenal aja ya, supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Jambi arigato. Mata nih.